di balik itu semua adalah bagaimana mengukur secara benar untuk orang-orang atau untuk pekerja yang bekerja dari rumah. Karena kan ini kan bukan hanya masalah ketepatan, tapi juga ada, ya jangankan kita kerja di rumah ya, kerja di kantor aja kita kadang-kadang kita juga sering menemukan pekerja yang sering melakukan pekerjaan di luar kebutuhan kantor kan, misalnya tadi. Ketemu lagi di podcaster. Lagi kita di podcaster yang sekian. Sekian. Udah 20-an ya. Udah mulai lupa ingatan kita. Oke, so hopefully orang kerja selalu sehat ya di dalam masa pandemi ini. Kita selalu doain selalu sehat, tetap semangat, jangan pernah menyerah gitu ya dalam usaha. Oh, masih nyanyi lagu udah masuk nggak nih? Jangan menyerah. Ya kan, sesuai dengan spirit kemerdekaan kita ya, jangan pernah menyerah. Oke, so episode kali ini kita mau ngomongin ada artikel nih guys. Jadi gue baca satu artikel di mana ada perusahaan besar lah ya, boleh sebut nama nggak? Jangan ya. Jadi perusahaan besar di Amerika yang akhirnya mereka itu sekarang kan karena di Amerika itu kan hampir 50-60% itu orang-orang sudah divaksin. Jadi otomatis mereka mereka bilang saatnya untuk kembali ke kantor. Jadi Q3 ini kayaknya banyak yang akan kembali ke kantor lah ininya ya, policy-policy-nya ya. Nah, salah satu policy-nya adalah karena sekarang kan dalam pandemi itu kan dalam setahun itu banyak orang-orang yang tadinya tinggalnya di kota besar, di dekat kantornya, sekarang tuh mereka udah pindah, jadi pindahnya tuh nggak tanggung-tanggung, nggak cuma sejam nyetir atau sejam 2 jam nyetir, tapi kadang-kadang udah jauh banget di tengah-tengah gitu loh, di tengah-tengah negara bagian di mana mereka harus naik pesawat lah kalau ke kantor. Basically jauh banget. Nah, ada satu perusahaan ini yang bilang kalau misalnya lo pengen keep gaji lo yang sekarang, artinya lo harus balik ke kantor dengan modelan maksimum harus ke kantor physically minimum 2-3 hari gitu, minimum gitu ya. Tapi kalau misalnya lo comfortable dengan seperti ini gitu ya, work from home permanently, itu boleh dan itu dibolehkan. Cuman konsekuensinya gaji lo akan disesuaikan dengan cost of living yang ada di daerah situ. Jadi dari artikel itu kelihatan si employee itu bisa calculate sendiri nih, kalau gue tinggal di sini turun berapa gaji gue. Lumayan sih 20% sih. Nah, jadi ada pegawai yang emang kelihatan dia bilang bisa turun sampai 15-20%. Bayangin, seberapa gaji lo hilang karena lo seperlingga gaji lo hilang karena tinggal di tempat di mana mungkin upah minimumnya jauh lebih dari kantornya. Nah, gue ngelihat, I think ini juga akan jadi fenomena yang sebenarnya dulu itu kan kita lihat remote work is something yang kita harus support, dan regardless of where they are, sebenarnya compensation itu menjadi satu yang harus kita make sure kita equal gitu ya, equity tergantung level dan tergantung kapabilitas lah. Cuman kalau misalnya akhirnya ada fenomena baru nih, di mana lo tinggal, akhirnya lo decide nggak ke kantor lagi, itu akan mempengaruhi compensation lo yang saat ini gitu loh. Nah, pengen tahu aja sih pendapat dari teman-teman gimana? What do you think ya, kira-kira kalau kita ngomong prediksi, kira-kira ini sesuatu yang akan nggak ya? Dilakuin nggak ya di kita ya? Ada jaya-jayanya dong, Nok. Apa? Ada Kalau kita secara pemerintah boleh nggak sih?
nurunin gaji kan kalau yang setahu gua kan nurunin gaji tuh nggak boleh ya. Tapi Naikin ya kalau boleh. tunjangan kan boleh, tunjangan. Ya, tunjangan boleh. Kalau itu basic salary kan, kalau ngomongin basic salary mungkin nggak boleh ya. Ya, kalau misal di Indonesia kayak di Jakarta gue tuh one number gitu ya, dan ya otomatis kan gajinya ya, karena kan gue nggak punya tunjangan-tunjangan. Jadi Ya. kalau di Jambi gue misalnya punya tunjangan-tunjangan, nah itu mungkin bisa gue geser si tunjangannya ya. Tapi kalau yang punya pasti kan banyak ya startup company itu biasanya cuman punya satu numbers gitu, nggak punya allowance gitu-gitu. Nah itu yang mungkin akhirnya jadinya kayak lu bilang, akhirnya jadi kegaji kan itu. Nah itu boleh atau enggak? Tapi itu aturannya di mana sih? Gue sambil browsing nih, gue juga penasaran. Aturan yang mana yang Aturan yang tidak boleh menurunkan gaji itu loh, basic salary. Nah itu tuh yang lagi standby ngeliat-ngeliat tuh udah paling jago tuh. Oke Jo, silakan. Kan yang mau masuk ke area, Jadi sekarang kayak orang Jepang lu gue ngeliat lu. ada area yang mau ini loh, mau megang komen baru kan, mudah-mudahan. Amin, amin, amin. Nah, gimana, Om Jo? Ya, gue juga sendiri kalau aturan di mana lupa, kayaknya di PP 78 kali ya, di aturan yang salah. Ada itu ya? Ya, cara pengupahan mungkin ya. Cuman Ada sih, memang kayak betul nggak bisa kalau yang terkait ke basic salary kita turunkan, kecuali biasanya ada kesepakatan para pihak. Tapi itu pun biasanya hanya tricky saja. Artinya gini, selama nggak ada kompensi pekerjanya mungkin bisa berjalan. Tapi kalau ternyata artinya mungkin nanti ada gugatan, ya, artinya itu menjadi tidak bukan tidak sah ya, tapi menjadi tidak berlaku lah ibaratnya perjanjian itu, karena dikembalikan lagi kepada undang-undang. Seperti itu sih biasanya. Jadi betul tunjangannya, tapi kan di kita kan memang banyak, nggak semua perusahaan itu kan ada tunjangan ya. Maksudnya ya, cuman mungkin kalau tanya apakah trennya kemana gitu ya, tadi seperti ibaratnya prediksi jaya. Kalau itu prediksi, gue masih mikir apa sih jaya sebel banget. Dia belum tahu. Lo ketiknya prediksi gitu loh. Gara-gara Di itu. browsing, ketik prediksi, nanti keluarnya jaya gitu. Nggak, artinya gini. Nanti sebelum Bisa videonya jadi, upload lo kasih video jaya. Artinya gini, karena ini perusahaan yang cukup besar gitu ya, apalagi kan Amerika kan menjadi center dunia juga ya, dan ini juga perusahaan bukan perusahaan ecek-ecek, bisa jadi ini akan mungkin sedikit men-trigger atau menginspirasi hingga sampai kepada kita. Akhirnya apa? Kita sebagai HR akhirnya memikirkan kondisi tersebut. Misalnya apa? Itu tadi akan membuat semacam struktur upahnya akan di komponennya itu akan ada semacam breakdown lagi gitu. Karena apa? Ya kondisi tadi kan bahwa kita saat ini dimungkinkan untuk remote gitu kan, kerja secara jarak jauh gitu kan. Tidak lagi orang berpikir bekerja itu harus ke kantor yang secara fisikal gitu ya. Artinya gue bisa kerja di Jakarta tapi gue tinggal di Semarang. Bisa seperti itu kan mungkin gitu. Nah, kan yang kayak gini kan akhirnya jadi berpikir kan, gue nggak lagi berpikir gue sebagai HR mendesain pekerjaan A atau pekerjaan B gitu yang harusnya cukup Jakarta gitu ya kan, akhirnya tapi orangnya tinggal Semarang kan lebih lebih efisien mungkin di sisi perusahaan. Iyalah pastilah. Udah kantor lagi kan dia kan, nggak keluar biaya transport. Mungkin bahasanya lebih kompetitif lah ya gitu ya. Artinya kita bisa lebih mendesain lebih kompetitif gitu kan, secara budget gitu perusahaan kan gitu. Jadi lebih bisa kita lebih leluasa untuk mengatur ininya mengatur alokasi untuk yang budget kompensasinya gitu. Meskipun betul tadi kalau memang kita ternyata kan yang namanya orang pintar kan hanya di Jakarta kan, tapi bisa aja di daerah. Mungkin di daerah orang misalnya isunya bukan hanya perlu karir secara keuangan, peningkatan secara keuangan, tapi dia perlu misalnya itu tadi fleksibilitas. Fleksibilitas, kemudian dia juga perlu jenjang secara title naik kan gitu kan. Kadang-kadang kan kita mengkomunikasikan seperti itu ya. Mungkin ada orang tertentu kayak seumuran gua mungkin nggak perlu title gitu, tapi perlu gaji gitu. Umurnya berapa sih Pak? Sebenarnya anak muda ini masih kecil. Nih gue dapet nih Bang Vijo nih, jadi itu tuh ada di pasal 54 ayat 1 UU Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis juga memuat besarnya upah dan cara pembayaran yang mana hal tersebut tidak dapat ditarik kembali dan atau diubah kecuali atas persetujuan para pihak. Nah mungkin kita bisa mensiasati gitu ya, nanti kalau misalnya perusahaan di mana kita kerja masing-masing berarti kita bisa mengajukan itu tuh. Jadi kalau kita sepakat ya bisa.
Cuma kalau nggak sepakat itu loh gimana? Masa kita harus ngajuin apa sih? Wah, lu nggak sepakat nih, ini pasti ada kayak gue kan ada di PP perusahaan itu kalau dia nggak mau dimutasikan, itu kalau nggak mau dimutasikan, itu dia berarti menolak kewajibannya, gitu maka kita boleh menyelesaikan dia. Kalau dulu tuh satu PMTK tuh kita nyelesainin, cuma kalau sekarang nggak tahu nih kalau yang UU CK sekarang nyelesainnya berapa. Nah, apakah kita bisa beralih ke sana kah? Gitu sih. Kalau ada yang punya concern tuh. Jadi mungkin menarik banget sih yang seperti itu. Ya. Tetap bentar lagi. Harus ada itu tadi kesepakatan tadi yang ditandatangani para pihak gitu loh. Ya, iya, kalau menurut apa namanya menurut kita kira-kira nih ya, gue kalau ngomong prediksi nanti lo ngomong jaya-jaya lagi, mendingan jangan. Jadi kita kan podcaster kan rasanya kan udah kelihatan gitu dari 3 bulan 6 bulan ke depan trennya ke depan kayak gimana ya. Jadi kalau kita bisa lihat mungkin nggak sih itu menjadi salah satu attractiveness ya, di mana kita bisa nanti kalau semua orang bisa balik lagi ke kantor, tapi apa namanya compensation seperti itu tuh jadi lebih menarik gitu loh. Artinya seperti Om Pijo bilang ya, ada orang yang sebenarnya ya udah nggak apa-apa, gaji gue mungkin nggak sebesar sebelumnya, tapi gue bisa work from home permanen dan gue bisa jalan, gue bisa trip kemana aja gitu loh. Mungkin ada juga orang-orang yang value seperti itu, which is jadi akhirnya nggak apa-apa juga gitu. Dan kita juga akhirnya bisa punya kebebasan untuk mencari talent-talent yang sebenarnya ada tapi nggak ada di kota tempat kita kantor kita ada gitu sih. Ren, gue menarik tuh Ren, gue jadi keingetan. Salah satu klien tuh ada yang kerjanya di di Bali dan di Lombok. Nah itu tuh beneran apa memang mereka base-nya di sana atau mereka dikasih satu resort kah gitu lah, kerja di sana lah bebas gitu. Itu keren banget tuh kalau ada tuh. Enggak sih, mereka ya ini kan karena COVID juga ya, karena pandemi mereka decide untuk keluar Jakarta, dan kebetulan itu di mana mereka ada keluarga gitu ya. Ya udah, sekarang berarti memang mereka kerja di sana gitu, dan it's fine karena everybody's working from home anyway gitu loh. Jadi nggak ada bedanya, dan menurutku startup-nya model seperti itu, I would say orang-orang yang memang udah di luar kota, I think nggak akan ada yang dipaksa untuk harus kerja di Jakarta ya. Malah justru nanti kebutuhannya kalau memang ada pertemuan tahunan atau mid semester gitu, ya udah nanti mereka datangnya pas pada saat itu aja gitu sih. Karena toh kita udah terbiasa juga ya work from home, dan ya jadi ya interesting sih. Jadi bukan sesuatu yang aneh lagi lah menurut gue. Gitu sih. Kalau yang yang di kejadian di gua malah ya karena pandemi ini sih gitu. Akhirnya misalnya kayak Jakarta kan kita work from home karena emang government rules ya. Maksudnya we have no choice gitu loh. Tapi kalau kayak di daerah kan apalagi di pembangkit listrik gua kan emang definitely masuknya energi critical. Jadi lu mau PPKM level 4 juga gue bisa masuk 100% gitu ya. Dan apa yang mau di work from home-in gitu loh, orang pabrik gitu kan, pabriknya mau dibelah kan nggak mungkin, jadinya pasti memang harus masuk. Nah concern-nya adalah untuk teman-teman yang back office, misalnya kayak finance, HR-nya gitu ya, di mana mereka misalnya udah merasa bahwa nggak aman nih datang ke kantor gitu, karena mereka worry dua belah pihak. Di satu sisi di rumahnya mereka, kanan kiri tetangga kan, kita kan juga pasti merasakan ya, ada yang satu keluarga isoman lah, ada yang maaf meninggal ya gitu. Jadi terus ada yang satu keluarga tuh hidup bersama-sama dengan kakak adiknya yang sudah berkeluarga juga gitu. Jadi kan crowded banget ya, which is mereka nggak bisa kontrol gitu loh. Akhirnya worry-nya mereka adalah ya harus ke kantor, terus dia gitu harus sampai di rumah juga mereka nggak bisa kontrol gitu loh, karena saking banyaknya anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah, sehingga dia memutuskan untuk pengen pindah ke rumah yang lain deh gitu ya. Tapi ketika pindah rumah mereka yang lain, otomatis kan orang tua nggak ikut, saudara-saudara nggak ada, jadi nggak ada yang jagain anak nih gitu. Nah jadi akhirnya mereka mengajukan untuk
boleh nggak ya gue work from home gitu. Nah, cuman kan kalau dalam keadaan yang lain masuk work from office, nah ada 1-2 yang work from home, kan jadi susah ya, fairness-nya tuh di mana gitu. Kecuali ya benar gitu, akhirnya ada kompensasi yang harus dipotong ya, supaya yang lain tidak minta ikut-ikutan work from home semua gitu. Nah, itu sih akhirnya gue rasa memang harus kita pikirin ya, karena pandemi ini nggak tahu gitu kita akan berakhirnya kapan gitu. Jadi gue rasa emang, dan mungkin kalau menurut gue sih package-nya nggak akan menarik ya, karena sepertinya kita maksudnya kalau dari pihak kita sih pengennya semua orang tetap ngantor ya gitu, yang ada malah menjadi ya kayak tadi yang di artikel, mungkin penghasilan lo malah jadi lebih rendah 20% bahkan gitu dari yang biasanya, supaya tidak mengencourage yang lain juga pengen di rumah juga semuanya gitu. Sementara mungkin lebih efisien kita kerjanya di kantor daripada di rumah gitu ya. Maksudnya kan ada juga manajemen yang atau owner gitu ya yang merasa bahwa timnya belum siap nih work from home gitu. Dicariin susah, jam segini harus online nggak ada, nyari-nyariin untuk meeting aja susah, gubrak-gabruk gitu ya. Jadi gue rasa itu fenomena yang memang gue rasa akan segera terjadi sih, apalagi kalau misalnya gue lihat videonya siapa itu ya, Pak siapa itu yang dimana perkembangan dari amit-amit gitu. COVID ini tuh masih ada rangkaian lainnya setelah yang sekarang nih gitu ya, si Delta ini itu akan ada 2-3 lagi gitu. Berarti kan kita nggak akan pernah tahu ya kondisi akan seperti apa. Kita pikir kemarin sebelum Delta udah membaik, ternyata ada lagi. Nah, jadi sepertinya memang hal itu udah harus dipikirkan sih ya gitu. Even though untuk kita yang di pabrik gitu, itu yang harus ya, operasionalnya kan nggak mungkin nggak masuk gitu. COVID aja berubah-berubah ya, masih kita gini-gini aja ya. Bener juga. Iya, berarti harus bisa menyesuaikan dong, harus bisa bermutasi juga gitu dong, dengan segala challenge-nya. Benar Pak, benar. Ya kayak gitu sih. Jadi gue rasa emang ini lambat laun kita harus pikirin juga sih gimana kalau misalnya itu bukan jadi kebijakan pemerintah, bukan jadi kebijakan perusahaan, tapi akhirnya karyawannya sendiri yang melihat urgensi ini gitu loh. Nah, kita mau jawab apa ya? Ya. Atau bahkan nanti akan come from ini ya karyawannya. Perusahaan, gue mau dong tetap work from home, nggak apa-apa deh, lo kurangin gaji gue 20%, tapi gue work from home ya seterusnya. Nah, mungkin bisa terjadi seperti itu ya. Bahkan yang satu karyawan yang udah nge-request ke gue di Jambi, even rela 50%. Wow, demi dia work from home terus. Demi untuk work from home terus, demi untuk keep her family atau his family itu safety gitu loh. Jadi itu udah more than important gitu loh, kesehatan lo, ini lo gitu-gitu ya. Padahal kan kita lagi begini kan, kita ya puji Tuhan di kantor gue nggak ada pengurangan gaji atau apa ya. Cuman kan we spend more ya for masker gitu kan, untuk medicine, vitamin lah, inilah itulah gitu. Jadi gue rasa juga untuk sampai berkurang lagi begitu aja, di tengah-tengah kita spend juga untuk safety kita, menghalau si virus masuk ke tubuh kita aja udah lumayan ya gitu. Jadi akhirnya ya itu benar, maksudnya akhirnya kesehatan itu menjadi urgensi banget sampai rela kehilangan itu gitu, income itu gitu ya. Dan dia merasa bahwa bisa dikerjain kok gitu. Nah, cuman mungkin kebutuhan ATK nama ya, Bo, mungkin satu orang harus kita sediakan printer. Maksudnya kebutuhan alat-alat ke kantor kerjanya dia gitu loh kan. Dia butuh printer kan, karena dia misalnya finance atau HR atau apa gitu. Nah, kayaknya berhubungan sama dokumen sih nggak mungkin ya, agak susah itu. Iya, makanya apalagi tim finance ya, istilahnya kadang-kadang aja data lo ada di server di kantor gitu. Nah, terus mau gimana nih, mau konekin semua di cloud juga mereka kan nggak ini juga ya. Iya, berarti harus IT ya, tech-nya harus benar-benar dicanggihin sih yang kayak gituan ya. Iya. Nggak mungkin sih kalau gue, karena gue pernah pegang sales tuh. Karena seorang sales kayaknya nggak mungkin dia bisa milih tempatnya. Misalnya gue punya sales di Makassar gitu. Aslinya orang Jawa Tengah gitu. Nggak mungkin dia bisa work from Jawa Tengah seterusnya. Karena dia tuh kalau sales, walaupun kondisi gini, dia tetap harus engage lah ya sama customer-nya. Walaupun memang dia biasanya mereka melakukan
kita namanya kan JBP ya, Joint Business Plan gitu loh. Jadi mereka akan connect dan akan ngobrol. Mungkin lewat online tuh bisa. Cuma mereka tuh kayaknya feel-nya untuk negosiasi lewat online sama langsung itu kayaknya feel-nya beda deh gitu. Beda. Iya pasti. Apalagi untuk masuk ke outlet kan dia akan melihat gitu. Oh gimana barang gue tempat ini, gimana barang gue. Nah itu akan timbul tuh bagaimana dia sense-nya untuk meningkatkan penjualan di areanya masing-masing gitu. So, untuk sales kayaknya susah. Even kayak bos gue hari ini dia ke Serang untuk kita mau beli satu alat untuk water treatment. Dia udah diskusi memang by online gitu ya. Tapi even dia harus ke Serang ya untuk ngeliat tuh barang gitu loh. Kalau enggak dia nggak feel safe gitu bahwa barang itu akan memang berfungsi. Dia mesti lihat sendiri. Benar sih. Jadi yang berhubungan dengan sesuatu yang lo mesti beli dan itu harganya kan mahal gitu kan. Ya, kalau nggak ngelihat sendiri beda ya. Iya, walaupun gitu. Lo di video call mau pakai apa kayaknya beda ya pasti ya. Beda feel-nya gitu. Benar sih ya kayak gitu-gitu menjadi sulit ya. Tetap harus ada kunjungan gitu. Ya. Oke, ini menarik banget sih guys karena apa namanya kalau ke depannya berarti kita ngomongnya kita nggak akan apa namanya punya workforce yang 100% work from home gitu ya. Tapi juga ke depannya nggak mungkin semua pegawai kita harus paksa work from office. I think win-winnya sebenarnya nanti workforce kita hybrid nih. Jadi tantangan juga nih buat HR gimana sih kita manage orang tim gitu yang bisa kerja bareng. Karena kalau sekarang ini kan almost 100% kan work from home ya. Jadi manage-nya satu model lah kira-kira. Cuma nanti kalau udah balik ke normal, nanti either kita yang punya program hybrid atau kata Arnold benar, si karyawannya yang request gitu, either go work from home permanently atau gue hybrid gitu ya. Nah ini kan kita nggak cuma ngomongin compensation and attraction ya, kita ngomongin gimana sih caranya kita manage performance orang-orang yang setengah-setengah gitu ya, hybrid workforce gitu. Gimana caranya maintain kolaborasi, lo present sesuatu tapi ada yang di dalam ruangan sini sama ada yang di sini gitu loh. Gimana manage ekspektasi gitu-gitu sih. Jadi banyak banget ya bakal ada tantangan baru lah ya yang obviously pembelajaran baru buat kita supaya kita bisa manage employee di mana aja lah kita berada gitu sih. Nah sebelum selesai boleh kasih statement terakhir Om Pijo gimana? Sebelum statement gue boleh nanya gak? Kalau dari Reno, Ire atau Bang Pijo lo lebih milih mana? Lebih balik ke normal lagi atau lo lebih milih tetap work from home atau ya nggak apa-apa gue dipotong duit yang penting work from home aja deh. Sekalian statement kali. Kalau gue, I would say gue comfortable sih sama hybrid workforce sih. Jadi gue bakal mungkin tinggal agak jauh dari kantor, tapi at least gue ada ketemu physically 2 kali seminggu gitu ya. Karena to me ada hal-hal yang sebenarnya nggak bisa lo gantian sama ini ya kerja remote ya. Gitu sih. Dari gue. Kalau dari ini Iren, gimana Ren? Gue sih sebenarnya lebih comfortable work from home ya gitu. Jadi gue nggak ada spending money and time. Nanti gitu. Lo nyari jodoh gimana? Oh bisa lah ya. Tinder kan online bos. Tinder. Oh iya Tinder online. Iya sih. Iya. Iya, jadi kadang gue lebih comfortable gitu sih. Cuman kalau mesti dipotong kompensasinya ini nggak, gue mesti ini berapa gitu. Karena kan masalah gue ada tunjangan transport sama bensin gitu ya. Jadi sebenarnya dengan gue bergerak, dengan gue ke kantor, gue tuh nggak spend apa-apa untuk transportasi gue gitu ya. Nah, kalau gue work from home, malah gue nggak ini gitu loh, malah gue spend untuk listrik, AC gitu-gitu kan, malah jadi ini gitu. Walaupun itu mungkin penggantinya apa nggak ada sih, soalnya kan kalau makan ya makan juga pagi siang sore ini kayak di kantor gitu, kayak sehari-hari ke kantor gitu. Dan gue ngerasa lebih efektif, walaupun memang nggak menyenangkannya adalah lu kayak nggak tahu waktu kan. Kayaknya gue udah duduk jam 6 pagi sampai jam 6 malam, jam 8 malam, gue belum kelar-kelar juga nih ya gitu. Sedangkan kalau di kantor kan kayaknya kita ada makan siang, yang nggak usah terlalu jaim lah ya. Misalkan jam 10 kan baru makan gorengan kan, jam 12 udah makan siang.
Kalau sampai detail bukannya jaim itu detail banget sih. Ada. Jam 10 udah mikirin mau makan siang apa. Nanti jam 12 mikirin jajanannya apa. Udah kelar pulang. Jam 10 sampai jam 11 sudah siapin itu aplikasi gitu mesen apa gitu loh. Iya sih gitu. Jadi ya, apa namanya kalau misalnya harus di kompensasinya juga harus kena, ya udah gue ikut Bareno deh, gue hybrid deh. Oke, Om Ijo, go ahead Om. Ya, kayaknya udah lengkap sih, ada dua versi kan antara hybrid sama yang work from home kan. Oh, lo nggak? Iya, lo nggak boleh dua-duanya Om. Jadi lo harus punya jawaban yang berbeda. Saya director, jadi Iya saya dong. harus di kantor. Harus beda. Ya, kalau gue gini, kalau gue sebenarnya menarik dari kondisi saat ini adalah sesuatu hal dua-duanya ada punya peluang win-win gitu ya. Artinya gini, gue tetap sih kalau bisa sih suggest yang hybrid. Kenapa? Itu tadi ya untuk kondisi kota Jakarta ya, karena kan beda, mungkin tidak akan berlaku sama dengan kondisi di kota lain. Karena Jakarta itu ya itu tadi padat segala macam gitu ya, yang membuat kita ada effort lebih ketika kita memang harus kerja di kantor, berangkat dari subuh, pulang juga nggak ketemu matahari kan gitu. Tapi adanya hybrid ini memungkinkan kita untuk bisa ada semacam life balancing yang lebih baik mungkin. Ada peluang lah begitu ya. Tetapi betul, tidak semuanya dengan istilahnya kita kerja dari rumah tuh bisa selesai ternyata. Harus ada yang dilakukan di kantor. Nah itu artinya tetap diperlukan kombinasi dua ini. Dan satu lagi, peluang juga buat kantor adalah, apalagi kan sekarang Jakarta kan untuk rental space itu kan mahal. Sehingga dengan adanya dua kondisi ini, memungkinkan perusahaan untuk tanda kutip gitu ya, bisa lebih ada peluang untuk efisiensi dalam hal untuk working space ya. Ya. Seperti itu satu. Yang kedua, tapi yang menjadi challenging-nya di balik itu semua adalah bagaimana mengukur secara benar untuk orang-orang atau untuk pekerja yang bekerja dari rumah. Karena kan ini kan bukan hanya masalah ketepatan, tapi juga ada, ya jangankan kita kerja di rumah ya, kerja di kantor aja kita kadang-kadang kita juga sering menemukan pekerja yang sering melakukan pekerjaan di luar kebutuhan kantor kan, misalnya tadi ya online yang sesuatu hal yang nggak perlu gitu ya, nggak ada kaitan dengan kerjaan atau hal yang lain, bahkan kadang-kadang jenuh sedikit tiba-tiba keluar sebentar ke pantry kocok-kocok, nah di pantry-nya bisa sejam gitu kan. Ya apalagi kalau misalnya di rumah kan gitu. Nah, artinya kan di sini juga memang ada satu challenging untuk bagaimana sebuah perusahaan bisa mengatur, karyawan juga bisa mature gitu ya, dan objektivitasnya juga clear gitu. Nah itu kan juga buat saya, tapi itu bagus ya, bagus. Kenapa? Ya ada satu kondisi yang sepertinya ada peluang untuk perubahan yang lebih baik untuk sisi perusahaan dan sisi pekerja. Jadi hybrid ini sebenarnya challenging banget sih, dan buat saya menarik gitu loh, menarik. Asal memang itu tadi kita bisa meng-create polisinya itu benar-benar akurat dan cara mengawal juga akurat. Tapi saya pikir hampir 2 tahun ini kan sudah mulai ada proses pembelajaran kan. Karena orang juga kerja di rumah ternyata juga suntuk juga. Kenapa? Ini kan laptop begini kan jadi nggak berhenti. Capek sekali. Itu tadi kan kadang-kadang kurang ajar ya. Jam 8 kita harusnya udah selesai istirahat, ternyata masih ada panggilan lagi dan kita harus jawab. Gitu. Kalau di kantor kan begitu jam 5 selesai pulang, mau ada panggilan, sorry kalau lagi nyetir kan udah di excuse. Ada alasan ya. Ya, maksudnya ada excuse gitu. Karena udah mau nyetir kemana? Kalau di rumah. Kenal lagi macet dari mana? Lagi ke Indomaret gitu. Artinya kan sudah ada negative thinking dulu gitu kan. Perasaan lu sehari nggak ketemu gue tepat, tapi kan padahal dia lupa, mungkin dia ketemu yang lain kan gitu. Artinya itulah ada plus minusnya, tapi gue pikir perlu memang disiasati sih, apalagi tambah ingat itu tadi dengan ada isu yang tadi di awal perusahaan besar, di mana kita juga seolah jadi motor dunia kan kiblatnya ke sana, melakukan hal itu, gue pikir itu juga bisa akan membawa apa ya, mungkin pengaruh kepada perusahaan-perusahaan yang di luar Amerika kan, termasuk kita kan kadang-kadang kan Indonesia kan kiblatnya kan ke sana kan gitu ya. Tapi itu menarik, buat gue menarik sih. Itu mungkin bro. Jadi kayaknya PR-nya ada 3 ya kalau yang gue tangkep sih gitu, bahwa kita harus punya strategi untuk combine yang menarik dan beberapa alternatif untuk beberapa tipe. Ya. Orang combine. Ada yang work from home, ada yang hybrid gitu kan. Habis itu tadi Bang Wijo bilang juga benar, performance review juga lo mesti punya strateginya gitu. Gimana? Masa lo mau hire HR lebih banyak gitu supaya ngunjungin rumah satu-satu gitu, pasangin CCTV satu-satu kan pasti costly juga kan, nggak mungkin gitu loh. Nah yang ketiga yang tadi gitu ya, nge-recap itu menjadi satu policy
gimana supaya ya like HR itu kan kerjaannya ya try to be fair to everyone, to every ini kan. Jadi ya dan semuanya harus harus balance gitu ya, harus fair juga gitu. Ya gitu, dan balik lagi sama topik yang minggu lalu dari Arnold kan, yaitu kenapa HR mesti butuh di training ya, kondisi-kondisi kayak gini kan. banyak yang beda lah pokoknya lah ya. Banyak yang mesti kita adaptasi, kita pikirin sendiri, dan gitu. Kadang-kadang gue sama kita berempat aja beda industrinya gitu. Misalnya akhirnya kita mungkin tidak bisa sama, walaupun kita bisa mendiskusikan, tapi nggak bisa ketemu jawabannya karena kita masing-masing beda gitu ya. Size of the company-nya beda, ya industrinya beda, karakternya beda-beda, culture-nya masing-masing beda-beda gitu. Jadi mari jadi HRD. Iya, benar. HRD harus pinter lah ya, harus pinter lah. HRD harus pinter, wah cakep banget. Oke, sip. Kalau gitu balik lagi nih, last statement, Arnold, go ahead now. Statement gua sih memang ya kita manusia sosial ya, gitu. Sepertinya kita untuk hybrid ya itulah yang terbaik buat kita gitu loh. Walaupun kita dengan kondisi seperti ini hybrid, dan sebagai manusia sosial itu sepertinya harus kita ya itu karena kita manusia sosial ya kita harus hybrid, nggak bisa kita di rumah terus. Harus interaksi ya, ada berinteraksi ya. Ya, nah itu sih. Jadi nggak mungkin kita di rumah ngomong sama laptop dan gayanya seperti ini online. Itu kan ini kan ngomong sama laptop kan, walaupun gue bisa ngeliat ekspresi lo, tapi nggak secara ini langsung dapet sih gitu. Jadi itu sih. Oke, Iren. Iya, kalau dari gue sih ya tadi udah gue simpulin itu, dan juga mungkin selain pintar, HR-nya juga harus harus waktu itu ini ngomong apa ya? Jadi kayak lo mesti empati, tapi lo mesti punya strategi juga gitu. Karena kondisi kayak gini nggak semua orang jujur gitu kan, beberapa juga akhirnya memanfaatkan keadaan gitu untuk kebutuhannya sendiri, tapi ada yang benar-benar butuh, jadi kita mesti tahu mana yang emang benar-benar butuh diperhatikan dan butuh di-adjust ya company policy-nya, supaya akhirnya win-win gitu ya, perusahaannya bisnisnya jalan, employee juga happy, walaupun it's so idle, but it's not impossible as long as we are ini aja ya, maksudnya we discuss it together and agree, ya gue rasa gue bisa jalan gitu. Semoga semuanya setelah pandemi pun tidak cuma hal-hal yang sedih yang kita bisa dapat, tapi juga hal-hal yang hal-hal baru yang hybrid tadi mungkin bisa jadi lebih permanen untuk dilaksanakan gitu. Dan itu bisa oke banget gitu sih. Thank you Ren. Oke Jo, go ahead Om. Ya, singkat aja dari gue, yang pasti sebagai orang HR itu harus menyadari bahwa nggak ada yang pasti semua itu. Jadi makanya kita harus bisa selalu beradaptasi. Karena yang pasti ada itu adalah perubahan. So, ya, wise banget dia. Itu aja dari gue. Artinya belajar terus ya, seorang HRD itu harus belajar terus. Pokoknya gue nggak mendukung work from home terus-terusan. Hybrid. Ini ya, udah di decide ya, podcaster ini #pejuang hybrid ya. Pejuang hybrid. Masa HR kerjaannya yang ngurusin orang maunya di rumah? Aneh sih. Oke, great. Well, thank you so much guys. Seru banget nih ngobrol-ngobrolnya ya. Kalau misalnya ada topik-topik yang kita mau share gitu atau mau tanya ke kita, feel free komen, like and subscribe jangan lupa, dan semoga kita tetap sehat terus, dan sampai jumpa di podcaster yang selanjutnya. Thank you guys. Thank you.